Pemirsa, majunya 24 caleg mantan koruptor disayangkan banyak pihak karena dinilai mencederai semangat memberantas korupsi. Ya, untuk itu perlu ada aturan yang melarang mantan koruptor maju dalam kontestasi pemilu agar memberikan efek jera bagi politikus agar tidak korupsi. 24 orang mantan terpidana kasus korupsi maju dan lolos sebagai calon anggota legislatif. Mereka maju untuk memperebutkan kursi di DPR RI, DPRD, dan juga DPD. Majunya mantan terpidana kasus korupsi itu disayangkan sejumlah pihak. Hal itu dinilai mencederai semangat melawan dan memberantas korupsi di Indonesia. Indonesia Corruption Watch menyoroti partai politik yang memberi ruang bagi mantan koruptor untuk maju dalam pemilu. Hal itu sangat disayangkan karena parpol seharusnya menunjukkan komitmennya pada pemberantasan korupsi. Kami menyayangkan terutama dalam konteks keberpihakan partai politik terhadap isu pemberantasan korupsi. Selama ini mereka gembar-gembor soal komitmen anti korupsi, ternyata semua yang mereka utarakan tidak terbukti karena mereka masih memberi tempat bagi mantan terpidana korupsi untuk maju sebagai calon anggota legislatif. Mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 10 tahun 2023, tidak ada larangan khusus bagi mantan narapidana korupsi. PKPU hanya mengatur mantan terpidana yang juga bermakna mantan terpidana kasus korupsi tunduk pada aturan ini. Pada pasal 11 ayat 1 huruf G disebutkan, mantan terpidana telah melewati jangka 5 tahun dari akhir masa hukumannya serta wajib mengumumkan bahwa ia mantan terpidana. Namun di pasal 11 ayat 6 disebutkan bahwa ketentuan masa atau jeda 5 tahun tidak berlaku jika ada tambahan hukuman pencabutan hak politik. Pasal 11 ayat 6 itu dikritik oleh ICW karena bertentangan dengan putusan MK. Putusan MK sudah mengatakan harus ada masa jeda waktu 5 tahun bagi siapapun orang yang ingin maju sebagai calon anggota legislatif. Namun oleh KPU syarat itu ditambah dengan konteks pidana tambahan pencabutan hak politik. Sederhananya, jika seorang terpidana korupsi mendapatkan hukuman tambahan pencabutan hak politik 1 tahun, maka tahun kedua mereka bisa langsung maju sebagai calon anggota legislatif. Adapun pakar politik Pangi Syarwi Caniago menilai tidak perlu mendebatkan majunya caleg mantan koruptor karena tidak ada larangan. Partai tentu sepanjang lagi-lagi tidak ada regulasi yang dilanggar, konstitusi yang dilanggar, aturan bernegara mereka langgar, maka sepanjang itu juga mereka ya level confidence-nya tinggi banget gitu. Jadi walaupun sudah dikeluarkan nama-nama mantan pidana koruptor yang kembali maju melanggang sebagai caleg maupun DPD RI, DPR RI, ada bupati mungkin ya, DPRD kabupaten, DPRD provinsi. Tapi ini kan hanya soal bagaimana bagi partai adalah keuntungan. Partai itu kan ideologinya, mazhabnya adalah pragmatis. Sepanjang mereka ada kepentingan, bagaimanapun mantan-mantan narapidana koruptor itu, dia punya basis, dia punya konstituen, dia punya modal elektoral yang sudah besar, beliau punya basis massa yang cukup menjanjikan juga kan sampai sejauh ini. Demikian pula dengan partai politik yang memberi kesempatan bagi mantan koruptor untuk maju dalam pemilu. Ia menilai partai politik mengutamakan pragmatisme. Mantan napi koruptor dinilai memiliki basis massa dan dana untuk memenangkan kursi parlemen. Parpol berpeluang kehilangan kursi jika tak memberi restu pada mereka. Faktanya banyak juga caleg-caleg yang kemarin mantan narapidana koruptor itu terpilih kembali. Jadi nggak ada juga istilah efek jerah bagi mereka. Nah, bagi partai ini hanya soal kursi. Kalau misalnya tidak diambil mereka ini, mereka ada misalnya sudah prospek 1 kursi.
Kalau mereka nggak diusung, maka partai tersebut ada kehilangan momentum, kehilangan peluang. Sedangkan pakar hukum tata negara Refli Harun menilai ada pertentangan antara etika dan fakta di masyarakat. Majunya caleg mantan koruptor dinilainya tidak sesuai dengan etika politik. Namun pada faktanya masyarakat menilai berbeda. Sebenarnya kan kalau kita bicara tentang yang namanya anggota DPR atau legislatif itu adalah jabatan kepercayaan, ya harusnya mereka tahu diri kan. Cuman persoalannya adalah kadang-kadang koruptor pun dipilih masyarakat, itu masalahnya kan. Karena dianggap ya dia baik, ya suka bagi-bagi duit, bagi-bagi amplop kan. Karena orang masih memilih berdasarkan pemberian, tidak berdasarkan semacam track record yang jelas, bersih dari atau integritas dari sang calon. Majunya caleg dengan latar belakang kasus korupsi dinilainya bukan soal tidak adanya kader berkualitas untuk mengisi posisi caleg. Mantan koruptor kerap kali memiliki modal yang tidak dimiliki kader lainnya. Sebenarnya lebih pada bukan kader berkualitas menurut saya. Pertama, karena memang jalinan pertemanan ya dengan pengurus partai politik. Kedua, logistik. Jadi orang yang mau masuk pemain baru misalnya, mungkin dia ada logistik, tapi nggak bisa masuk karena tidak ada channel ke DPP misalnya. Atau sebaliknya, ada channel DPP tidak ada logistiknya. Jadi dua-duanya penting. Nah mungkin ex-koruptor itu dia punya channel karena dia teman dia kan sebelumnya, dan dia juga punya logistik. Kewajiban caleg ex-koruptor untuk mengumumkan dirinya adalah mantan napi korupsi dinilai tidak berpengaruh banyak. Pada faktanya banyak masyarakat yang juga bersifat pragmatis. Mereka melupakan latar belakang seorang caleg karena terbuai dengan pemberian atau kebaikan temporer dari caleg tersebut. Mestinya regulasi yang diperbaiki, peraturan undang-undang yang diperbaiki, konstitusi yang jelas diperbaiki untuk mengatakan bahwa tidak ada tempat untuk mantan napi ex-koruptor, itu saja. Jadi nggak usah kembali kemudian ditandai-tandai. Menurut saya nggak ada, ini sama aja pembohongan publik. Sama saja kita tidak jujur, nggak fair gitu. Disuruh dikasih label, ditandai, oh, ini mantan napi ex-koruptor jangan dipilih ya. Menurut saya nggak mungkin gitu. Karena masyarakat kan juga punya keputusan pilihan, apalagi ada pengaruh politik uang ya, pengaruh bantuan barang. Untuk menghentikan polemik itu, Pangi menilai perlu dibuat aturan yang melarang mantan koruptor maju sebagai calon legislator atau calon kepala daerah. Selama tidak ada larangan, mereka akan leluasa tampil kembali dalam kontestasi politik. Jadi menurut saya yang perlu ditatan ya, diperbaiki itu bukan pada soal etikanya, bukan soal bagaimana masyarakat untuk menseleksi memilih mantan napi dengan yang tidak. Karena masyarakat kita punya keterbatasan untuk melakukan itu. Seleksi di partai politik, seleksi di dalam regulasi aturan main kita. Sehingga memang mantan napi ini tidak ada lagi, mereka bisa menjadi calon legislatif, itu saja. Mengharapkan larangan bagi mantan napi korupsi untuk maju sebagai caleg bagaikan pungup merindukan bulan. Kasus korupsi selama ini banyak dilakukan oleh pejabat publik yang notabene adalah politikus. Sedangkan undang-undang dibuat dan disahkan oleh legislatif. Harapan satu-satunya adalah rakyat sebagai pemegang suara tidak memberikan suaranya pada mereka selama calon mantan koruptor bisa terpilih lagi. Permasalahan korupsi di negeri ini seperti lingkaran setan yang tak ada ujungnya.